Mohon izin saya rekam. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Askia Zara Putralisa. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan informatika dan keterampilan generik. Yang pertama ada peta konsep. Informatika dan keterampilan generik dibagi menjadi dua, yaitu informatika, dan yang kedua keterampilan generik. Informatika dibagi menjadi 3, yaitu apa dan mengapa perlu belajar informatika, apa yang dipelajari informatika, dan pelajar Pancasila. Nah, keterampilan generik juga dibagi, yaitu menjadi 2, bekerja dalam kelompok dan komunikasi hasil kerja. A. Informatika untuk pelajar SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mada, dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu informatika, mengapa kita perlu belajar informatika, apa yang dipelajari dalam mata pelajaran ini, dan profil pelajar Pancasila. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Apa itu komputasi? Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Sekarang kita sudah tahu apa itu informatika. Tapi mengapa kita harus belajar mata pelajaran ini? Nah, dalam mata pelajaran informatika, kita belajar mengenai teknologi komputer dan sistem yang dibangun menggunakan teknologi komputer. Kita belajar cara memanfaatkan teknologi komputer, juga teori untuk memahami cara kerja komputer. Dengan demikian, kita bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan lebih maju teknologinya. Next slide. Oke. Dalam informatika ini, kita akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, analisis teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, analisis data, algoritma, dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktikal lintas bidang. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, kita juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik. Karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila, atau juga disebut sebagai PPP. Nah, ini ada 6 nih ciri-cirinya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Alwina, bisa dilanjutkan? Ya, lanjut. Assalamualaikum. Lanjutkan bagian B, pengantar keterampilan generik. Terdapat 1. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tim. 3. Mengenali Kok nggak ada suaranya? Kalau suaranya kurang jelas, dimatikan aja kameranya. Nggak apa-apa. Mungkin jaringan.
Kayaknya Alwina lagi ada masalah lewat jaringannya. Ya. Aku lanjut ya, Pak. Oke. 7 aspek praktika informatika, yaitu ada 7. Yang pertama, membina budaya kerja masyarakat digital dalam tema inklusif. 2, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. 6, mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Dan yang terakhir yaitu ke-7, mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusitik, dan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan memperhatikan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, bekerja dalam kelompok. Sebagai pemanasan untuk belajar merencanakan tugas yang lebih besar, kalian dihadapkan melakukan tugas sehari-hari yang lebih kecil dulu untuk pemanasan. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, pahami persoalan dan tujuan bersama. 2, lakukan pembagian peran dalam kelompok. Ketiga, mengerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Keempat, harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja. Dan yang kelima, diskusi kesimpulan bersama kelompok. Yang B, perencanaan kerja kelompok. Perencanaan kerja sebelum pekerjaan akan bermanfaat bagi tim untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Perencanaan kerja harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki. Anissa, bisa dilanjut? Iya, Assalamualaikum. 2, mengomunikasikan hasil kerja. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik pada pihak yang berkepentingan. Komunikasi hasil kerja bisa melakukan dengan presentasi atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembacaan menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasi ketimbang hanya tekstual. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal berikut, yaitu nomor 1, tujuan infografis dibuat. Nomor 2, kepada siapa infografis ditujukan. Nomor 3, konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Mengomunikasikan hasil kerja. Infografis. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Nomor 1, pemilihan kata-kata kunci. Kedua, pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. Nomor 3, pemilihan ilustrasi, grafik atau gambar yang sesuai. Nomor 4, tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Nomor 5, terakhir, tata letak yang baik. Dilanjutkan oleh Alvaro. Silakan. Nggak ada suara. 2, mengomunikasikan hasil kerja. Presentasi laporan tertulis perlu dijelaskan agar dapat lebih mudah dipahami. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah gabungan antara penjelasan murni, tekstual, dan infografis. Kriteria bahan presentasi yang baik. Dari segi konten, 1. Mengandung bagian penting yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Terdiri dari ringkasan, latar belakang, paparan utama, penutup, dan kesimpulan.
2. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Kemudian dari segi tampilan, 1. Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Yang kedua, seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasinya. 3. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Kemudian untuk membuat presentasi yang baik, perhatikan hal-hal seperti ini. 1. Siapkan bahan presentasi yang baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan. 2. Siapkan alat bantu. 3. Perhatikan sebuah audiens atau penyimak dan konteks dari presentasi. Dengan cara paparkanlah dengan bahasa lisan yang baik dan ucapkanlah dengan jelas, serta pakai bahasa tubuh yang baik. 4. Saat menjelaskan produk konsep harus menggunakan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. 5. Saat tanya jawab, jawab dengan ringkas dan tegas sesuai dengan pertanyaan. Serta jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 17G. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Alvaro, Alwina, Anissa, Armada, sama Askia. Ini semua kelompok aktif atau hanya beberapa orang yang aktif? Alvaro, Ya, Pak. tugas untuk nulis MPLS kamu udah belum? Sudah. Sudah ya. Sudah dikirim ke email sama WA? Sudah. Sudah. Alwina, Diandra. Ya. Tugas untuk nulis MPLS di blog udah selesai belum kamu? Udah kamu kirim ke email Om J? Alwina? Belum. Belum? Ditunggu ya. Armada Putra, Iya, Pak. sudah selesai tugas nulis MPLS? Sudah, waktu itu sudah dikirim. Oke, saya cek. Baik, di kelompok ini yang tugas mandiri yang belum tinggal Alwina aja ya. Yang lain sudah semua. Dan saya ucapkan terima kasih karena slide presentasinya sudah bagus. Tinggal kalian kirim ke email omjlab@gmail.com dan kamu kirim juga ke WA Group supaya bisa dilihat oleh kawan-kawan lainnya. Oke, ditunggu ya. Ya, Kelompok untuk 1. slide presentasinya udah saya kirim ke email Bapak ya, Pak. Ya, tinggal ke WA Group ya. Ke WA Kamu juga kirim. sudah, Pak. Udah, oke. Thank you. Bagus nih. Berikutnya kelompok 2. Dipersilakan. Baron, ya, Pianlah, ya, Kalia sama Clarissa dan Danes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, kelas 7G yang isinya ada Baron, Pianlah, Kalia, Clarissa, dan Danes. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang keterampilan generik informatika bab 1. Silakan Baron dilanjutkan. 1. Apa dan mengapa kita perlu belajar informatika? Pengertian informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Banyak aktivitas manusia yang dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu dikerjakan secara otomatis. Memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi. Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Lanjut. 2. Apa yang dipelajari di informatika? Berpikir komputasi menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang baiknya
mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, atau ilmu sosial, teknologi informasi dan komunikasi. Akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari informasi dan mengolah file dalam folder sistem komputer. Akan belajar mengenai definisi Definisi kurang F nih. Definisi. Tadi betulin ya. komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung, analisis data. Kita akan belajar tentang pengolahan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu, algoritma dan pemrograman. Akan belajar membuat program Dengan pakai spasi. dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya kreatif. Dampak sosial informatika, akan belajar mengenai sejarah perkembangan peranan dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Praktikal lintas bidang, akan belajar bekerja sama dengan teman-teman untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian dapatkan di atas. Dilanjutkan oleh Diana. Informatika dan profil pelajar Pancasila. 1. Kreatif. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Penolak kritis. 5. Berkebinekaan global. 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Next slide. 1. Bekerja dalam kelompok. Tugas diberikan untuk dikerjakan dalam kelompok agar kalian dapat berdiskusi dan mengerjakan suatu tugas yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengerjakan sendiri. Jumlah anggota kelompok akan ditentukan oleh guru sesuai dengan teks yang diberikan. A. Pemanasan. Sebagai pemanasan untuk belajar merencanakan tugas yang lebih besar, kalian diharapkan melakukan tugas berhari-hari yang lebih kecil dulu untuk pemanasan. B. Perencanaan kerja kelompok. Perencanaan kerja harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, seperti jumlah anggota tim, waktu, pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki, bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Oke, silakan Elo dilanjutkan. 2. Mengomunikasikan hasil kerja. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan seperti pemberi kerja, khayalan umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik yang lain akan mempermudahkan pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasikan ketimbang hanya tekstual. Next slide. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan Infografis, bukan grafis. Infografis perlu memperhatikan hal berikut. 1. Tujuan infografis dibuat untuk mengedukasi, himbauan, ajakan, atau lainnya. 2. Kepada siapa infografis ditunjukkan, misalnya membuat infografis untuk adik-adik TK dan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. Infografis saintifik kontennya harus lebih saintik dan sesuai kaidah sains. 3. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Pemilihan kata-kata kunci. Karena sempitnya ruangan, pemilihan kata dan kalimat perlu dilakukan. 2. Pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. 3. Pemilihan ilustrasi.
yang sesuai. 4. Tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Beberapa warna mempunyai arti tersendiri. Bahkan kalian perlu memperhatikan komposisi warna agar teman yang buta warna masih bisa menginterpretasikan dengan baik. 5. Tata letak yang baik. Oke, silahkan Gazi lanjutkan. Mengomunikasikan hasil kerja. B. Presentasi, laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan di dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan agar dapat lebih mudah dipahami. Dari segi konten, 1. Mengandung bagian penting berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. A. Ringkasan. B. Latar belakang. C. Paparan utama. D. Penutup atau kesimpulan. 2. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Seringkali bahkan bukan dalam kalimat lengkap. Dari segi tampilan, 1. Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. 2. Seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi. Terlalu banyak teks akan sulit ditangkap dalam waktu singkat. 3. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Makin singkat, perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Oke, Gazi, silakan dilanjutkan. B. Presentasi. Untuk membuat presentasi yang baik, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan. 2. Siapkan alat bantu seperti alat petunjuk atau pointers. 3. Perhatikan siapa audiens atau penyimak dan konteks dari presentasi, karena akan menentukan gaya bahasa, lisan, dan gaya bahasa tubuh yang cocok. A. Paparkan dengan bahasa lisan yang baik dan ucapkan dengan jelas. B. Pakai bahasa tubuh yang baik dan tidak terlalu banyak gerakan mengganggu. 4. Saat menjelaskan produk, konsep harus menggunakan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. Misalnya, mulai dari deskripsi, persoalan, usulan solusi, solusinya, dan kesimpulan apakah solusi mengatasi persoalan. 5. Saat tanya jawab, A. Jawab dengan ringkas dan tegas, sesuai dengan pertanyaan. B. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi. Lanjut, slide berikutnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti slide-nya diperbaiki ya, masih banyak redaksional yang belum baik. Saya mau nanya, Baron ada Baron? Iya, Pak. Tugas nulis MPLS, kegiatan MPLS sudah belum? Sudah. Biarlah udah nulis MPLS. Udah. Ya. Baik, nanti revisinya saya tunggu di email dan di WA group. Berikutnya kelompok 3, Diva, Ervan, Gelis, Kayasa, sama Kenara. Persilakan. Ya Pak, saya izin share screen ya Pak. Oke. Oke, siapa suaranya nih? Saya Pak, maaf tadi lupa di unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diva Putri dari kelompok 3 dan ini adalah presentasi untuk informatika dan keterampilan generik. Ya,
Introduksi. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan permodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatics, computing, atau computer science. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Kenara. Apa dan mengapa kita perlu belajar informatika? Seiring berkembangnya zaman, pasti teknologi maju dan lebih canggih dari tahun sebelumnya, dan teknologi itu terus berkembang. Maka dari itu kita harus belajar tentang informatika dari sekarang. Beberapa manfaat belajar informatika. Untuk menjalani hidup lebih percaya diri dan mandiri, menunjang dan meningkatkan karir, mencapai efektivitas dan efisiensi, dan untuk mengembangkan kompetensi dan produktivitas kita. Yang ini boleh dilanjut dengan Kaya. Apa yang di pelajaran informatika? Informatika itu menangkap pada aspek teoritis dan praktis. Jadi SW jadi. Enak ya pada ngomong es ya bikin. Ya lanjut. Teoritis dan praktis dan mendorong kita untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif. Prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajari dan akan menciptakan perangkat kertas dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Dan kombinasi prinsip praktik dan penemuan dan principles practice invention nanti akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Karena tidak hanya teoretis, penerapan informatika yang bisa diamati dan berfungsi secara intelektual dapat memunculkan seni keindahan. Pengetahuan informatika dikelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktika lintas bidang. Yang ini boleh dilanjutkan dengan Gendis. Apa yang dipelajari di TIK kelas 7? Ada berbagai materi yang akan dipelajari pada TIK di kelas 7. Antara lain, 1. Berpikir komputasional, 2. Teknologi informasi dan komunikasi, 3. Sistem komputer, 4. Analisis data, 5. Algoritma dan pemrograman, 6. Dampak sosial informatika, 7. Praktika lintas bidang. Apa harapan guru? 1. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. 2. Memahami sejarah perkembangan, peranan, dan dampak teknologi. 3. Memahami definisi komputer. 4. Mendefinisikan, mengolah, dan mengelola sekumpulan data terstruktur untuk tujuan tertentu, dan menyajikan berbagai informasi penting yang didapat dari data tersebut. 5. Memahami bagaimana perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak sistem dan piranti lain. 6. Membuat program dengan menggunakan blok visual. 7. Bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas sesuatu persoalan dengan semua 5 kemampuan di atas. Dan yang terakhir boleh dilanjutkan dengan Ervan. Informatika dan profil pelajaran Pancasila. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Sekian dari kelompok 3, 7G. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata dan ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk kelompok 3, mohon nanti direvisi ya. Untuk slide presentasinya, lihat slide presentasi kelompok 1 itu bagus banget itu. Infografisnya jelas gitu ya. Dan setiap slide itu ada gambar. Diva Adisa Putri ada nggak? Iya ada Pak. Tugas mandiri nulis MPLS sudah selesai? Sudah Pak. Ervan Danis? Hadir Pak. Udah. Sudah. Kayasah Naila? Sudah Pak. Oke. Berikutnya kelompok 4, dipersilakan. Udah bisa lihat kan? Ya, oke. Lanjut. Siapa yang mau presentasi? Kezuno sama Marli. Ya. Bab 1 informatika dan keterampilan generik dari kelompok 4, Kenzi, Kezia, Kezuno, Vina, dan Marli. Nah, bagian A akan dibacakan sama Kezuno. Informatika untuk pelajar SMP. Next slide. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Next slide. Bidang-bidang pengetahuan informatika dibagi menjadi berpikir komputasi, PK, teknologi informasi dan komunikasi, TIK, sistem komputer, SK, jaringan komputer dan internet, JKI, analisis data, algoritma dan pemrograman, AP, dampak sosial informatika, DSI, praktikal lintas bidang PLB. Kita juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menunjukkan karakter yang baik. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Pada Tuhan YME dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Itu yang bagian atasnya itu, coba. Itu profil, bukan proil. Profil pelajar Pancasila, F-nya kurang. Nanti dibenerin ya. Bagian B akan dibacakan sama Marli. Oke. B. Pengantar keterampilan generik. 7. Aspek praktika informatika adalah dalam tim yang inklusif, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi, mengembangkan dan menggunakan abstraksi, mengembangkan rencana mendokumentasi komputasi, dan penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat komputer program untuk pelajaran lain, Maaf Pak, saya disconnect. Digantiin temennya.
Enggak, Lengkap. saya bisa baca lagi Kak kalau mau. Oke. Ya udah saya baca. Tadi saya ke DC dari yang mana? Tadi Oke. dari yang mengkomunikasikan sesuatu. Yang keempat apa yang kelima? Yang terakhir. Aduh, ini stable. Ya udah saya membaca dari mengembangkan. Ketiga Oke. Main Oke, yang terakhir adalah mengomunikasikan suatu proses fenomena solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan fakta intelektual. Kameranya kamu matiin aja biar suaranya bisa lancar. Untuk dikerjakan dalam kelompok agar kita Off kamera aja nggak apa-apa. Biar suara kamu kedengeran. Udah saya matiin, Pak. Ya udah. Udah. Saya lanjutin. Ya lanjut. Halo, suara saya kedengeran? Ya bagus. Oke. Bekerja dalam kelompok. Tugas bekerja dalam kelompok. Tugas diberikan untuk dikerjakan dalam kelompok agar kita dapat berdiskusi dan mengerjakan suatu tugas yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengerjakan sendiri. Sesuai tugas yang diberi, makin besar tugasnya, biasanya makin banyak anggota kelompoknya. Secara umum, tujuan kerja kelompok adalah agar kalian menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan memupuk semangat bergotong royong. Dalam kelompok. Ada pekerjaan yang jika dikerjakan banyak orang akan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, strategi membagi pekerjaan dalam kelompok harus ditentukan oleh kelompok sebelum dikerjakan. Tujuannya agar tugas dapat dikerjakan secara lancar. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukanlah hal-hal berikut. Step 1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. Step 2. Lanjutkan pembagian peran dalam kelompok. Step 3. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Step 4. Setelah mengerjakan bagian sesuai perannya, tim berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Step 5. Kelompok diskusi merumuskan kesimpulan dipimpin oleh ketua kelompok. Sekian kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diperbaiki ya. Banyak kata-kata yang nulisnya masih belum sempurna, kayak efisien ditulis efisien. Ya, jadi nanti dirapikan. Revisinya saya tunggu di email dan dikirimkan ke WA Group. Saya mau nanya ke Zia Jovita ada? Ya. Tugas MPLS-nya udah selesai? Udah, kemarin dikirim ke email, lupa dikirim ke email, baru kirim ke WA Group doang. Luvina, tugas nulis MPLS sudah selesai? Sudah. Nanti saya cross check sama email. Marley, Omar? Saya udah, Pak. Oke. Thank you. Berikutnya kelompok 5. Muhammad Difki, Amri Habibi, M. Kenzi, M. Lintang, M. Nafis, sama M. Taki, Sakib. Oke. Ya, dipersilakan Selvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, kita dari kelompok 5 yang terdiri dari Syakif, Amri, Lintang, Nevan, dan Kenzi. Hari ini kita akan
mempresentasikan informatika dan keterampilan generik. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan permodelan matematika dan menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Baik, Kenzi boleh dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Apa yang dipelajari di kelas 7? 1. Berpikir komputasional. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. Belajar cara membuat karya digital, mengelola file di drive. 3. Sistem informasi, definisi komputer, sistem komputasi, bagian dan fungsinya. 4. Analisis data, pengelolaan data, dan penyajian data. 5. Algoritma dan pemrograman dampak sosial informatika. 7. Praktika lintas bidang. Ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang baik. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Nafis. Oke. Bekerja dalam kelompok. A. Pemanasan sebagai pemanasan untuk belajar, merencanakan tugas yang lebih besar. Diharapkan melakukan tugas sehari-hari untuk lebih kecil dulu untuk pemanasan. Hari-hari yang lebih kecil dulu untuk pemanasan. Tugas diberikan untuk dikerjakan dalam kelompok agar dapat berdiskusi dan mengerjakan suatu tugas yang lebih. Jumlah kelompok ditentukan oleh guru. B. Perencanaan kerja sebelum pekerjaan dilakukan akan bermanfaat bagi tim untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Mengkomunikasikan hasil kerja. Komunikasi hasil kerja dapat dilakukan dengan satu infografis. Berisi informasi, teks, dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah membaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan dipresentasikan daripada hanya tekstual, contohnya grafik dan komik. Nah, ini bakal dilanjut ke Amri. Dulu. Sekarang saya Lintang. Membuat infografis, perancangan konten Kok nggak ada suaranya? Lintang. Lagi kayaknya internetnya lagi nge-lag. Maaf, disconnect tadi. Membuat infografis, perancangan konten
infografis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan infografis dibuat untuk edukasi, ajakan, himbauan, dan lain-lain. Untuk siapa infografis ditunjukkan infografis untuk anak dengan dewasa, konten dan paparan proyek tentu berbeda. 3. Konten harus benar dan masuk akal, serta jelas sumbernya. Dari segi tampil perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pemilihan kata kunci. 2. Pemilihan huruf yang sesuai ujuran dan jenisnya. 3. Pemilihan ilustrasi, grafik atau gambar yang sesuai. 4. Tata warna yang serasi dan sesuai konteks. 5. Tata letak. Presentasi, laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan dihasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan agar dapat mudah dipahami. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah gabungan dari penjelasan murni, tekstual, dan infografis disampaikan dalam ringkasan. Kriteria presentasi yang baik. 1. Konten. 1. Mengandung bagian penting yang menunjukkan alur logika dari paparan, yaitu ringkasan, latar belakang, paparan utama, dan kesimpulan. 2. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dalam kata kunci dan ringkasan teks. 2. Tampilan. 1. Ukuran huruf cukup besar. 2. Seimbang antara teks dan gambar ilustrasi. 3. Jumlah lembar sesuai dengan waktu presentasi. Boleh next slide. Hal-hal yang perlu disiapkan saat presentasi. 1. Menyiapkan bahan presentasi yang baik dan menarik. 2. Menyiapkan alat bantu seperti penunjuk atau pointer. 3. Memperhatikan siapa penyimak dan isi presentasi. 4. Menjelaskan materi harus sesuai alur logika. 5. Menjawab pertanyaan dengan ringkas sesuai pertanyaan. Terima kasih, kami dari kelompok 5 kelas 7G. Terima kasih kelas 7G, kelompok 5, masih ada waktu. Sekarang 11-19. Kenzi, Muhammad Kenzi ada? Ya, Pak. Tugas mandirinya yang nulis MPLS sudah selesai belum? Saya lupa, Pak. Udah dikirim apa belum, Pak? Ya, di saya belum ada. Coba kamu kirim ulang ya. Oke, Pak. Boleh minta emailnya lagi nggak, Pak? omjailab@gmail.com. Ada di WA group. Oke, Pak. omjailab@gmail.com. Lalu Muhammad Takif. Muhammad Takif ada? Muhammad Takif. Nggak ada. Ya, nanti slide-nya diperbaiki ya. Kelompok 5. Sekarang kelompok 6 dipersilakan. Nesya, Nevan, ya. Sampai 30 Safina. Oke.
Oke. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari grup 6, terdiri dari Nevan, Rais, Quinsha, Safina, dan Sheryl. Hari ini kita akan mempresentasikan kepada kalian tentang informatika dan keterampilan generik. Slide pertama akan dibaca oleh saya. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika dikelompokkan menjadi: pertama, berpikir komputasional; 2, teknologi informasi dan komunikasi; 3, teknik komputer; 4, praktikal lintas bidang; 5, jaringan komputer dan internet; 6, analisis data; 7, algoritma dan pemrograman; 8, dampak sosial informatika. Bentar ya Pak, kayaknya ada masalah. Ya, lanjut. Bentar Pak, ada masalah sama Canva-nya. Oke. Jadi silakan kelompok 6 diulang lagi. Tadi udah bisa tadi? Iya, tapi nggak bisa change slide-nya. Itu bisa. Udah bisa nggak Pak? Ya. Oke. Quinsha, silakan dibaca slide 3. Mengapa perlu belajar informatika? 1. Kita perlu menyiapkan diri menghadapi masa depan yang pasti akan maju teknologinya. 2. Mengetahui cara menggunakan komputer dan cara memanfaatkan komputer. 3. Diharapkan kita mampu menciptakan teknologi yang berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. 4. Dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan. 5. Menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dalam era digital. Slide selanjutnya dibaca. 7 aspek praktika informatika. 1. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang diselesaikan dengan komputasi. 4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan artefak komputasi. 6. Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. 7. Mengkomunikasikan proses fenomena dan solusi TIK dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual. Bisa dilanjutkan dengan Sheryl. Terima kasih Safina. Sekarang saya akan menjelaskan 2 kemampuan umum dalam pelajaran informatika, yaitu bekerja dalam kelompok dan mengomunikasikan hasil kerja. Bekerja dalam kelompok. Agar kerja kelompok sukses, perhatikanlah hal berikut. Pertama, pahami persoalan dan tujuan. Kedua,
Lakukanlah pembagian tugas dan peran yang seimbang. Ketiga, kerjakan tugas sesuai peran. Keempat, berkumpul dan mengintegrasikan hasil kerja. Kelima, merumuskan kesimpulan dengan berdiskusi dipimpin oleh pemimpin kelompok. Mengomunikasikan hasil kerja. Hasil kerja dapat dilakukan dengan presentasi dan infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik yang mempermudah pembaca. Presentasi yang baik berupa gabungan antara penjelasan murni tekstual dan infografis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rais. Rais, nggak ada suaranya. Bebas untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Langsung belajar tentang apa? Tentang karakter strategi. Suaranya nggak kedengeran. Aku baca aja ya, Pak. Ya. Oke, belajar informatika. Belajar informatika tidak harus menggunakan komputer. Kita bisa memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer dengan cara permainan, simulasi, kegiatan yang dirancang oleh guru. Perlu diingat pentingnya problem solving. Problem solving adalah penyelesaian suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Problem solving dapat dipelajari dalam pelajaran informatika. 6 profil pelajar Pancasila dalam era digital. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Oke. Sekian dari kami grup 6. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti dari Canva itu bisa kamu convert ke PPT PowerPoint ya, atau kamu bikin JPG aja dulu setiap itunya, setiap slide. Jadi kamu bisa presentasi di PowerPoint. Baik, saya jadi minggu depan tinggal kelompok 7 ya. Safina Prisa ada nggak, Safina? Ada, Pak. Tugas MPLS sudah jadi belum? Sudah ada dikirim ke Gmail. Oke, ke WA juga udah ya? Iya. Rais, Azam. Rais, Azam. Nggak masuk ya? Neisa Iya, Seris, Pak. Firdaus. Sudah, Tugas Pak. MPLS sudah jadi belum? Sudah, Pak. Ya. Taki, Sakif. Iya. Sudah jadi tugas MPLS? Belum.
Oke, yang belum, minggu depan usahakan sudah selesai semua. Sampai ketemu minggu depan. Tolong Yang belum cuma satu kelompok, Pak. ya tinggal satu kelompok. Kelompok 7. Ya, kelompok 7 minggu depan ya. Waktunya udah habis. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.